Amin. Shalom. Suara saya jelas ya? Amin. Selamat malam buat semua. Selamat malam buat teman-teman pemuda yang luar biasa. Malam hari ini kita bertemu lagi. 3 bulan yang lalu kita ketemu. Saya masih ingat bulan Agustus. Kita ketemu lagi di bulan November. Saya mengucap syukur karena ada anak-anak muda yang mencintai saya sehingga per 3 bulan ngajak saya untuk ngobrol. Ya, seperti games tadi, kenapa pilih kehilangan handphone daripada kehilangan rambut? Karena saya nggak mau cepat tua. Saya mau tetap seperti anak-anak muda, seperti teman-teman semua. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat Pak Gembala, Pak Samdar, teman saya, sahabat saya yang luar biasa memberikan kesempatan ini, dan juga pengurus kaum muda, ya, Tebet yang sudah menghubungi saya. Oke, malam hari ini saya hanya ingin membagi sebuah pengalaman pengalaman yang diberikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dalam situasi pandemi, situasi sulit, Tuhan mempromosikan kita untuk mengerjakan perkara besar. Amin. Bagaimana situasi mendapatkan promosi di masa sulit. Ini menjadi tema kita malam hari ini. Saya hanya ingin share kepada teman-teman pengalaman saya, dan kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saya yang saya mau bagi buat teman-teman. Karena kenapa? Allah yang saya kenal sama Allah yang Anda kenal, yang kita puji malam hari ini adalah Allah yang sama. Kalau Dia mempromosikan saya, memberkati saya, artinya Anda juga punya kesempatan untuk dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Meski situasinya sulit, anak-anak muda nggak boleh pesimis, harus optimis bahwa masa sulit sekarang tidak boleh menghambat cita-cita kamu. Amin. Masa sulit sekarang tidak boleh menghalangi impian kamu. Masa sulit sekarang tidak boleh ngerem apa yang sudah kamu rencanakan. Tapi masa sulit sekarang harus menjadi sebuah challenge, tantangan sendiri dalam imanmu bahwa Tuhan itu benar, Dia dapat mempromosikan kita meskipun di masa sulit. Amin. Tuhan dapat mengangkat engkau lebih tinggi daripada apa yang engkau pikirkan meskipun di masa sulit. Amin. Tuhan akan membawa engkau kepada sebuah pengalaman yang tidak pernah ada dalam pikiranmu meskipun di masa sulit sekarang. Gitu. Ya. Saya ingin membuka perenungan firman Tuhan malam hari ini dari kesaksian saya pribadi, bagaimana Tuhan saya melihat dari masa-masa pandemi, dari mulai bulan Maret, April sampai sekarang ini, banyak hal yang sepertinya nggak mungkin saya kerjakan, tapi dipercayakan oleh Tuhan untuk saya kerjakan meskipun di masa sulit. Ya, dan dari situ saya mendapatkan bahwa Tuhan mencukupkan hidupku. Masa sulit sekarang sungguh-sungguh tidak hanya berdampak kepada pekerjaan-pekerjaan sekuler, tapi berdampak juga kepada pendeta-pendeta yang hidupnya katanya dengan iman gitu. Tapi saya mendapati diri saya bahwa di masa sulit justru Tuhan menyatakan kuasanya. Di masa sulit ini justru saya melihat pekerjaan Tuhan itu keren banget dalam hidupku. Dan saya ingin sharing ini buat teman-teman supaya apa? Supaya menyemangati kalian, jangan sampai undur dalam cita-cita, jangan sampai undur dalam target. Sebentar lagi nih, tinggal berapa bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020. Tinggal kurang lebih 6 minggu lagi ya. Tinggal 6 minggu lagi kita sudah goodbye dengan 2020. Masa pandemi yang kita sudah lewati ini harus tetap menyusun target gitu. Harus tetap memiliki cita-cita. Nggak boleh berhenti. Meskipun sepertinya kelihatan itu sulit, tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada penyertaan Tuhan, kamu nggak boleh pesimis, tapi harus optimis. Kamu yang mulai membuka usaha mungkin, kamu yang bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin gajinya akhirnya mendapatkan potongan, kamu harus tetap optimis pada masa depan kamu. Kalau kamu memiliki jaminan bersama-sama dengan Tuhan, hidupmu akan tetap naik, bukan turun. Amin. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, kalau memang itu saatnya Tuhan untuk promosikan kita,
maka Tuhan akan bawa kita sesuai dengan waktunya. Yang jadi persoalannya, kita siap nggak dipromosikan oleh Tuhan? Gitu loh. Kita siap nggak dipromosikan oleh Tuhan? Kadang-kadang ketika kita ngotot sama Tuhan, Tuhan saya mau ini, tapi Tuhan bilang belum saatnya. Karena kenapa? Kita sendiri nggak siap. Gitu. Hanya orang yang siap pada waktunya, Tuhan sendiri akan membawa kamu kepada level yang bahkan jauh lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan. Amin. Jadi promosi itu datangnya dari Tuhan. Tapi bagaimana supaya Tuhan mempromosikan kita? Ini yang jadi pertanyaannya. Saya mau supaya teman-teman belajar dari sebuah pengalaman yang diajarkan atau yang ditulis di dalam Alkitab. Kisah ini, saya nggak tahu apakah saya pernah menyampaikan kepada teman-teman, tapi hari ini Tuhan ingin saya menyampaikan ini lagi kepada teman-teman bahwa Tuhan akan mempromosikan kita asal saja dua hal ini kita lakukan. Tuhan akan membawa kamu pada promosi yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan, meskipun sulit rasanya. Meskipun masa pandemi ini rasanya untuk menetapkan target itu kita harus timbang-menimbang gitu. Kamu mungkin sudah menyusun hidup kamu 2021 itu harus begini, tapi jadi nggak ya? Yang pasti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, promosi itu datang sendiri. Dari mana? Dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan mempromosikan hidupmu? Bagaimana supaya Tuhan yang sama yang telah mempromosikan hidupku, mempromosikan hidupmu juga. Supaya kamu lebih berdampak, supaya kamu hidupnya lebih baik, lebih hebat daripada apa yang ada dalam pemikiran kita. Karena kemuliaan yang sudah engkau terima saat ini masih ada kemuliaan yang lebih besar. Karena Tuhan itu selalu dinamis, dia progresnya itu jelas. Bahwa dia tidak akan pernah membuat engkau turun. Targetnya adalah dia membawa engkau naik. Amin. Target Tuhan tidak membawa engkau turun, tapi targetnya Tuhan membawa engkau naik. Yang jadi persoalannya, kita siap nggak dibawa naik? Gitu loh. Kita siap nggak dibawa naik? Itu sebabnya dikatakan Tuhan menunggu-nunggu saatnya. Buat saya, akhir 2020 merupakan saatnya Tuhan. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan itu. Nggak pernah kepikir gitu ya. Yes, saya mau kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, saya mau sharing dua. Yang pertama, teman-teman, ini saya dapatkan dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Sekali lagi, saya nggak tahu apakah saya sudah pernah share ini kepada teman-teman, tapi rasanya Tuhan ingin Anda dan saya belajar lagi. Karena pengalaman ini menjadi sungguh-sungguh pengalaman dalam hidupku, dan firman ini sungguh-sungguh hidup di dalam hidupku, itu berarti firman ini juga bisa hidup di dalam dirimu. Amin. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sama dengan ayat ke-4. Daniel pasal yang ke-6, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-4. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, kepada Daniel dan 2 orang lagi, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ini kita highlight ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja, perhatikan, raja bermaksud. Kata bermaksud itu ada promosi. Daniel mendapatkan promosi dari seorang Darius. Raja yang terkenal, raja yang menguasai penguasa Babel saat itu. Raja Darius ingin membuat Daniel menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nggak sebagian loh. Daniel mendapatkan promosi yang luar biasa dari seorang yang bernama Darius. Iya kan? Untuk apa? Untuk menempatkan dia untuk menguasai seluruh kerajaannya. Keren banget loh. Apa yang dialami Daniel ini menjadi pembelajaran luar biasa di dalam diri kita. Daniel adalah seorang asing. Bahkan ketika kalau teman-teman baca kitab ini, ketika rivalnya, ya, ketika 2 pejabat tinggi yang mau menghasut Raja Darius untuk membuat supaya menjebak Darius untuk
untuk memasukkan Daniel ke gua singa, maka ada sebuah pernyataan mereka begini. Darius raja yang mulia, di tengah-tengah kita ada seorang buangan. Wah, Darius raja yang mulia, di tengah-tengah kita ada seorang buangan. Di dalam ayatnya yang ke-14, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Daniel memang hidupnya sulit. Meskipun dia meskipun dia adalah memiliki jabatan yang baik di kerajaan Babel, tapi tetap saja statusnya adalah buangan. Statusnya adalah pendatang, bukan pemilik, tapi buangan yang dibawa dari Yehuda, Yerusalem saat itu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah situasi yang sulit itu justru Daniel mendapatkan promosi yang hebat. Situasi yang sulit di antara kita yang sedang kita hadapi sekarang tidak membatasi Allah untuk mempromosikan kita. Amin. Situasi pandemi, situasi COVID yang membuat kita tidak bisa keluar rumah untuk beraksi, tidak membatasi Tuhan kuasanya, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk mempromosikan diri kita untuk kepada jenjang yang jauh lebih tinggi. Karena sekali lagi, targetnya Tuhan dalam dirimu bukan membuat engkau turun, tapi targetnya Tuhan membawa engkau naik. Amin. Apa yang dimiliki oleh Daniel sehingga Daniel mendapatkan promosi di masa sulit, meskipun dia dianggap seorang buangan di Yehuda, di Babel, tapi dia mendapatkan promosi dari Darius supaya dia menjadi penguasa di seluruh kerajaan Darius. Yang pertama dicatat oleh Alkitab, Daniel meskipun dalam situasi sulit, meskipun statusnya buangan di Babel, dia tetap menjaga kualitas ibadahnya. Nah ini loh. Ini yang menjadi kunci kenapa Daniel mendapatkan promosi di tengah-tengah situasi sulit, karena Daniel tetap menjaga kualitas ibadahnya. Yerusalem diruntuhkan, Yehuda rata dengan tanah. Yerusalem pusat penyembahan kepada Allah Israel, semuanya diruntuhnya. Nggak ada gereja kalau sekarang, nggak ada lagi bahasa gereja saat zaman itu. Iya kan? Gak ada lagi ibadah di rumah karena Yerusalemnya sudah diruntuhkan. Bahkan bait suci diratakan dengan tanah. Tapi kisah ini menyatakan ketika Daniel didapati kalau ternyata kelemahannya di dalam ibadahnya menurut rivalnya, maka demi didengar Daniel kalau dia akan dimasukkan ke gua singa, Daniel tetap mengambil keputusan untuk berdoa kepada Allah, menghadap Allah, ya kan? Seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, kebiasaan ibadah dari Yerusalem tidak berkualitasnya itu tidak berubah meskipun dia ada di Babel. Ngerti nggak saudara? Kualitas ibadahnya di Yerusalem, meskipun Yerusalem sudah hancur, tidak mengurangi kualitas ibadahnya Daniel ketika dia jadi buangan di Babel. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan promosi yang hebat ini atas Daniel? Karena Daniel menjaga kualitas ibadahnya. Amin. Ibadah itu, Anda tahu tentunya, ibadah itu tidak hanya soal ketika kita seperti ini ibadah, ya. Ibadah ada praise and worship, ada pujian, ada penyembahan secara liturgikal. Sekarang ibadah secara liturgikal ini sudah mulai masa pandemi ini sungguh-sungguh membuat pembelajaran buat kita kalau ternyata ibadah liturgikal itu tidak membuat seseorang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Betul ya? Karena di gereja pun orang bisa WhatsAppan kok. Bener nggak? Di gereja pun orang bisa update status kok. Padahal di sini dikatakan, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu, kan gitu ya kan?
Ini ruang sucimu, ini ruang kudusmu, tapi kita WhatsAppan dengan seseorang. Sekarang ibadah ritual atau liturgikal tidak lagi menjamin seseorang sungguh-sungguh bertemu sama Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika mereka beribadah di gereja, mereka bisa lebih fokus daripada beribadah di rumah. Ada kan yang begitu ya? Ada beberapa orang, aduh saya lebih fokus langsung beribadah di gereja. Kapan ya ibadah di gereja? Kalau Zoom kayaknya saya kurang hidup nih. Sekarang kita sedang diajarkan ibadah itu bukan soal Anda ketemu dengan seseorang, tapi ibadah itu Anda ketemu dengan Tuhan. Amin. Kualitas ini yang harus Anda pegang. Ini yang harus Anda pegang. Ibadah itu bukan soal tempat. Ibadah itu bukan soal ketika Anda dipercayakan untuk memimpin sebuah pelayanan, lalu kita bertemu muka dengan muka seperti ini, meskipun lewat Zoom. Lalu ada beberapa orang bilang, aduh nggak enak banget nih kalau lewat Zoom rasanya, aduh apalagi kalau delay, terus jaringan nggak begitu bagus, saya nggak menikmati. Sekali lagi, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita kualitas ibadah yang sesungguhnya. Kamu ketemu sama Tuhan. Kalau kamu sudah ketemu secara pribadi sama Tuhan, promosi Tuhan akan ada dalam dirimu. Amin. Kalau kamu sudah bisa ketemu sama Tuhan secara pribadi, promosi Tuhan itu pasti deh. Tinggal kita sabar menunggu waktunya. Karena memang waktu kita tidak seperti waktunya Tuhan. Tidak tepat banyak kali. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, itu tepat banget buat kita. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan promosi Allah dalam situasi sulit sekarang? Tetapkan selalu target. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, tapi tetap bikin buku catatan kamu, apa yang akan kamu targetkan, apa yang akan kamu impikan 2021. Jangan pandemi ini membuat engkau undur dari cita-citamu. Tapi justru ini menyemangati kamu untuk punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena kenapa? Kau tetap menjaga kualitas ibadahmu. Amin. Beribadah itu bukan soal kamu ketemu dengan seseorang, tapi ketemu langsung dengan Tuhan. Nah, kalau kamu sudah ketemu, terkoneksi langsung dengan Allah, maka promosi Tuhan akan ada di dalam diri. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kamu bisa mendapatkan promosi Tuhan di masa sulit? Ayo, jaga kualitas ibadah kita. Amin. Kualitas ibadah kita yang harus kamu pahami adalah bertemu langsung dengan Tuhan. Ya, memang nih saya percaya bahwa beberapa kita sangat terganggu mungkin dengan ibadah dengan ibadah Zoom gitu. Apalagi orang-orang yang tua, orang-orang tua kan ya, orang-orang yang sudah berusia gitu. Lalu delay lagi. Dia ngomongnya haleluya di sana, baru di sini haleluya gitu, udah delay. Tapi sekali lagi, jangan sampai ini membuat Anda kendor semangatnya untuk bilang haleluya meskipun delay. Karena ketika bilang haleluya, Anda sedang tidak menyauti orang yang sedang memimpin, tapi Anda sedang ngomong dengan Tuhan. Ngerti maksud saya? Kenapa kadang-kadang kita males gitu, aduh delay mulu nih. Jangan, kita harus menjaga kualitas ibadah kita. Kualitasnya apa? Kalau Anda itu ketemu, terkoneksi dengan Tuhan, tidak hanya terkoneksi dengan sesama. Biar delay nggak apa-apa, tapi jangan sampai delay dengan Tuhan. Amin. Delay sama teman-teman kita nggak apa-apa, tapi kalau delay sama Tuhan ini repot, saudara. Jadi jangan sampai. Jadi jaga kualitas ibadahmu. Ibadahmu harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ibadahmu harus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel mendapatkan promosi di tengah-tengah situasi sulit hidupnya jadi seorang buangan di Babel. Kalau saya mau menggambarkan itu, kalau dia hidup di zaman sekarang, sama seperti Tebet ya. Sama seperti Tebet nih ya. Mendapatkan promosi di masa pandemi. Wah, mendapatkan promosi di masa tante corona gitu. Kenapa? Yang kedua adalah Daniel didapati tidak punya celah sedikit pun dalam kerjanya. Coba lihat di dalam ayat yang kelima.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Track recordnya si Daniel ini tercatat dengan baik. Dia kalau masuk kantor, orang masuk kantor jam 8, dia udah datang jam 8 kurang. Nah itu Daniel tuh. Dia nggak pernah lewat jam 8 lewat 1 menit. Nggak didapati celah. Ya kan? Dia kalau absen finger scan gitu, ya kan? Dia nggak bilang begini, tolong dong pinjem jarimu ya. Gua nggak bisa datang nih, tapi tolong dong absenin saya. Dia nggak ada begitu tuh. Ada kan beberapa orang, tak tolong dong, kenapa? Daripada uang makan saya kepotong, absenin sebentar dong gitu. Daniel nggak punya gitu tuh. Nggak ada alasan sedikit pun bagi orang-orang bisa menemukan celah bagi Daniel. Nggak tahu kalau Tebet punya celah nggak nih di kantor. Ya kan ya. Bagaimana Tuhan dapat mempromosikan kita kalau kita sendiri ternyata kedapatan bos kita bilang gini, kamu mau jadi kepala marketing, kerjamu aja nggak beres. Nah gitu loh saudara. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi kepala bagian apa gitu. Kamu aja jadi bawahan aja nggak becus katanya. Orang pulang jam 4, kamu pulangnya jam 3.45. Karena cuma 15 menit ya kan. Orang pulang jam 5, kau pulang jam 4 atau jam 5 kurang 5 gitu. Jadi nggak ada celah. Daniel ini sungguh-sungguh didapati keren banget loh. Dia punya kualitas kerja yang baik. Dan Alkitab memang sudah berkata, orang yang bekerja berhak menerima upahnya. Ngerti saudara? Orang yang kerja itu berhak menerima upahnya. Kenapa Daniel ditempatkan pada posisi tinggi, bahkan dia dipromosikan untuk menjadi penguasa di kerajaan Darius? Karena memang track recordnya, kerjanya, semua pembukuan dicatat, nggak ada yang celah sedikit pun. Ayo, kalau Anda mau mendapatkan promosi dari Tuhan, ya kan? Orang nggak ngelihat kualitas kita mungkin. Orang nggak lihat. Saya punya tantangan tersendiri, mengajar secara virtual. Orang nggak tahu. Pagi jam 6 harus absen. Absennya itu foto. Kalau kita kan di foto seluruh badan. Jam 6 tuh. Paling lama jam 6, paling lama jam setengah 7 laporan harus dikasih. Jam 6. Lalu nanti jam 3 harus foto lagi. Pakai lagi, tapi tetap kita dipantau. Kegiatan hari ini apa yang kamu ajarkan? Saya harus memberikan laporan tuh. Pagi-pagi absen, memimpin doa pagi. Lalu saya mengajar hari ini kelas apa saja, dari jam berapa ke jam berapa, materi apa yang kita kasih. Itu laporan terlalu dilakukan. Lalu nanti jam 3 saya harus laporan lagi. Gitu. Lalu siapa murid yang saya kalau saya kan Roh Kris. Siapa yang saya WhatsApp, siapa yang saya tanyakan kabarnya, saya harus memberikan laporan. Gitu. Padahal saya bukan PNS loh saudara. Saya cuman tenaga kontrak. Kalau PNS ya kan, saya enggak, saya cuman tenaga kontrak. Tapi saya coba menyemangati diri saya bahwa memang di sini tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saya untuk mengajar sekarang. Dan saya mendapatkan hasil dari pekerjaan saya. Artinya beberapa rekan guru kemarin 2 bulan yang lalu dia hubungin saya. Dia bilang, Pak Joner, di tempat Pak Joner ada lowongan nggak? Loh kenapa? Gitu, sama-sama guru seni budaya. Saya juga kan ngajar seni budaya. Sekarang seni budaya jamnya sudah kurang Pak gitu. Loh, terus gimana? Di tempat Pak Joner ada nggak lowongan? Terus saya mendapati diri saya karena saya belajar bagaimana saya bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Kepala sekolah saya bilang begini, Pak Joner, ini ada lomba nih, ada lomba musikalisasi puisi. Takut juga kan, kalau lomba musikalisasi puisi itu kan harus melatih orang nyanyi sambil bermain musik, itu kan berarti mereka harus buka masker, ya kan? Jadi berhadapan langsung.
Terus saya bilang, Bu, gimana caranya Pak Joner? Pokoknya saya tahu Pak Joner bisa membimbing anak-anak meskipun lewat Zoom. Wah, saya coba menggali tuh gimana caranya. Saya suruh mereka, saya rekam suara 2, saya rekam suara 1, saya rekam suara 3-nya. Lalu saya bilang, ayo nanti kita ketemu hari ini, 1 minggu ini yang suara 2 vokalnya ini ya, belajar. Yang suara 3 vokalnya ini ya, belajar. Yang main gitar petikannya begini, saya ajarin. Lalu saya suruh mereka nanti hari Selasa depan kita ketemu. Saya belajar bertanggung jawab dengan apa yang guru atau dengan apa yang kepala sekolah kasih tahu sama saya. Bisa saja kan saya bilang, aduh Bu, ngapain ikut lomba-lomba begitu Bu? Dalam kondisi pandemi sekarang, ngapain ikut-ikut lomba musikalisasi puisi? Apalagi saya harus membuka masker saya untuk mengajarkan vokal sama mereka. Bisa saja itu alasan saya. Tapi enggak, saya mengambil kesempatan ini untuk coba, oh ini kepercayaan yang diberikan oleh kepala sekolah saya untuk saya. Saya mengerjakannya. Menjaga tetap protokol yang ada. Saya belajar bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan saya mendapati dengan begitu, Tuhan mencukupkan hidupku. Coba seorang perintis. Pak Gembalamu tahu itu. Iya kan? Dan seorang pendeta perintis dari mana? Dari jemaat nggak mungkin kan? Ya kan? Nanti Rendra tuh kalau jadi perintis. Ya kan? Kalau jadi perintis, jemaatnya masih bisa dihitung dengan apa? Masih dihitung dengan jari tangan dan jari kaki, lengkap semuanya 20. Mau mengharapkan apa dari situ? Kalau kita tidak challenge diri kita untuk dapat dipercaya orang lain, ya kan? Ayo, apa yang dipercayakan kepada kita, jaga kualitas kerjamu. Amin. Saya nggak tahu, mungkin beberapa kita mendapatkan potongan gaji 30%. Potongan gaji dalam masa pandemi sekarang. Jangan kendor kualitas kerjamu. Karena pada waktunya Tuhan akan melihat bahwa ternyata gaji itu untuk saat sekarang bukan menjadi sesuatu prioritas kamu. Prioritas kamu sekarang adalah bagaimana kamu bisa menunjukkan kualitas kerja kamu. Itu aja dulu kerjakan sekarang. Betul? Karena sekarang orang mencari kerja juga susah, saudara. Orang sekarang untuk mencari pekerjaan susah. Nah, kalau kamu punya pekerjaan atau kalau kamu punya usaha sekarang, keuntungannya mungkin masih 50.000. Kamu jadi Gojek mungkin, atau kamu bikin aplikasi tersendiri buat kamu jualan online. Meskipun hanya 25.000, tetap jaga kualitasnya. Maksud saya begitu. Karena ketika kita mulai menyepelekan hal-hal kecil, hal-hal besar nggak mungkin datang. Benar ya? Kalau kita mulai menyepelekan keuntungan 5.000, keuntungan 1.000. Saudara, kalau saya ingin kesaksian buat saudara, dulu beberapa tahun yang lalu saya mengalami bagaimana namanya krisis dalam perekonomian. Anak saya dua-dua tuh butuh susu. Susunya itu bukan susu murah, susunya itu susu Nutrilon. Harganya itu sekitar 185.000 dan itu cukup cuma 2 minggu, saudara. Dua-dua anak saya minumnya itu. Lalu sekolahnya, ya. Dan saat itu saya mengalami sungguh-sungguh goncangan ekonomi yang sangat dahsyat. Apa yang saya lakukan? Bersama dengan istri saya, saya jualan es. Es apa sih? Es lilin. Tahu es lilin ya? Es lilin yang apa sih? Apa namanya mah? Ya, es lilin yang dibungkus di karet gitu. Di karet terus ditaruh di kulkas yang keras gitu. Itu saya antar. Saya jualannya kemana? Saya jualannya ke warung jemaat. Saya jualannya saya taruh di mana? Saya taruh di sekolah-sekolah. Tapi Tuhan mengizinkan saya mengalami sebuah situasi bagaimana saya harus berbesar hati karena ternyata Joner itu dipanggil bukan untuk jualan es. Sampai akhirnya ada jemaat nih, perhatikan nih. Prosesnya Tuhan dalam hidupku. Ada jemaat yang tahu saya bikin es itu, lalu dia buat es yang sama, menitipkannya kepada warung yang sama. Nyakitin nggak lo? Ya kan? Dia udah tahu gue itu lagi bikin es, sedang berusaha untuk hidupku, kan? Bikin es itu nggak mudah buat saya. Apalagi saat itu saya menumpang di Pondok Mertua Indah, minjem kulkasnya, ya kan? Pagi-pagi waktu saya akan ke gereja, ke sekretariat gereja,
Saya tumpangin tuh es, ada 2-3 termos saya bawa sekaligus. Ini ada jemaat yang sama, yang saya layani, bikin es yang sama, taruh di tempat di mana saya titip es. Nyakitin banget ya. Yang tadinya saya bisa jual 50 batang es itu, yang kecil-kecil itu. Kalau tidak salah itu sekitar 20.000 sehari. Yang laku cuma berapa? Cuma 5 biji. 45-nya saya bawa balik. Nyakitin loh. Tapi saya belajar, Tuhan memang prosesnya harus saya lewati. Bagaimana saya tidak sakit hati dengan semua itu. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini gagal, enggak apa-apa, Tuhan pimpin yang lain. Dan saya mendapati ketika saya melakukan apa yang saya bisa lakukan dan bertanggung jawab di dalamnya, berusaha dengan baik di dalamnya, saya melihat Tuhan bekerja, mencukupkan semuanya. Asal saja kita menjaga kualitas kita. Nih, saya memberikan tantangan nih kepada teman-teman. Saya nggak tahu kamu sedang mengerjakan apa, usaha apa, atau kamu sedang bekerja di perusahaan apa. Tuhan tempatkan kamu pada posisi-posisi sulit sekarang. Tetaplah bertahan di sana. Tetaplah jaga kualitas kerjamu. Saatnya Tuhan akan membawa kamu terbang tinggi. Jangan tuntut Tuhan membawa kamu kepada level yang lebih baik kalau level sekarang kamu belum lulus. Iya kan? Tuhan akhirnya membawa saya kepada pengalaman yang lebih baik ketika saya merasa Tuhan memampukan saya untuk melewati yang namanya sakit hati sama jemaat itu. Wong dia bikin es yang sama saya bikin. Dititip kepada warung yang sama lagi. Sebenarnya sebagai manusia gila nih orang ya gitu loh. Ini nggak sayang nih sama pendetanya yang lagi nangis nih tentang susu anaknya. Cuman hati saya ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, mungkin ada cara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Asal saja kita menjaga kualitas kerja kita. Masa pandemi kok akan mendapatkan promosi. Amin. Masa sulit kok akan mendapatkan promosi. Jaga kualitas ibadahmu, dan yang kedua, jaga tetap kualitas kerjamu. Maka waktunya Tuhan akan membawa kamu terbang tinggi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.